Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini istilah toxic people mungkin sudah tidak asing lagi. Istilah ini diungkapkan untuk orang yang beracun atau memberikan dampak buruk terhadap orang lain, terutama terhadap psikis. Sifat toksik ini tentu harus dihindari karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain, membuat kita dijauhi oleh banyak orang, hingga membuat kita sulit untuk memiliki hubungan sosial yang baik. Sebelum menilai orang lain, ada baiknya kita lihat diri kita sendiri terlebih dahulu. Mungkin kitalah yang justru membawa racun atau memberi dampak buruk terhadap orang lain. Kita dapat mengidentifikasi hal tersebut dengan mengetahui ciri-ciri sifat toksik berikut ini. Yang pertama, orang yang toksik itu suka mengkritik orang lain tetapi tidak suka dikritik oleh orang lain. Meskipun kritikan itu dapat membangun orang lain agar lebih baik, kritikan yang terlalu kasar dan berlebihan dapat melukai perasaan orang lain. Tidak perlulah kita terlalu mencampuri urusan orang lain dan fokus saja untuk memperbaiki diri. Cukup berikan kritikan dan saran bila dibutuhkan, dan jangan lupa menggunakan bahasa yang sopan dan halus. Kemudian yang kedua, orang yang toksik ini salah satunya itu sulit meminta maaf dan tidak mau disalahkan. Ketika melakukan kesalahan, sudah selayaknya kita menyadari kesalahan tersebut dan kemudian kita minta maaf. Namun kita pasti pernah menjumpai orang yang merasa dirinya benar, sangat sulit untuk minta maaf. Bahkan beberapa orang menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Hal tersebut bisa disebut dengan flying victim. Kemudian yang ketiga adalah orang yang toksik. Yang ketiga adalah terlalu terobsesi dengan diri sendiri. Mencintai diri sendiri memang harus kita lakukan sebelum mencintai orang lain. Namun, mencintai diri sendiri dengan berlebihan juga dapat memberi dampak buruk pada orang lain. Sifat ini ditandai dengan suka menyombongkan diri, senang merendahkan orang lain, selalu cari perhatian orang lain, tidak suka disaingi oleh orang lain, dan cemburu dengan kesenangan orang lain. Ciri yang keempat lainnya adalah menghilang tanpa alasan yang jelas. Perilaku ini juga dikenal sebagai ghosting. Orang ini suka membuat janji tetapi tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Tentu saja hal ini sangat menjengkelkan orang lain. Kemudian orang yang toksik yang selanjutnya ciri-cirinya suka menimbulkan suasana negatif saat mood tidak baik. Hal ini terlihat ketika seseorang datang dengan mood yang buruk Orang-orang yang di sekitarnya itu menjadi takut untuk mendekatinya hingga membuat suasana itu menjadi tegang dan canggung. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah orang yang toksik ini posesif dan manipulatif. Jika memiliki hubungan dengan seseorang yang terlalu posesif, kita akan merasa terkekang dan tidak nyaman, hingga kita merasa tidak memiliki kuasa atas diri kita sendiri. Adapun orang yang manipulatif biasanya suka mengontrol dalam hal apapun dan mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya saja. Sebenarnya masih banyak perilaku toksik yang belum disebutkan. Namun dari ciri-ciri di atas, adakah salah satu sifat tersebut ada dalam diri kita? Jika ada, kita berusaha secara perlahan menghilangkan sifat tersebut. Kita harus menghindari agar sifat itu tidak ada dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya? Hal ini dapat kita lakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah introspeksi diri.
Jika hal ini sulit dilakukan sendiri, kita bisa meminta pendapat dari keluarga, teman, atau pasangan mengenai sifat kita yang terlihat oleh mereka. Kita juga harus belajar menerima kritikan orang lain agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian cara yang kedua adalah melatih empati. Empati dapat dilatih dengan membiasakan untuk mendengarkan orang lain dengan baik. Saat orang lain bercerita, usahakanlah untuk memberi perhatian penuh kepadanya agar ia merasa dihargai dan didengarkan. Kemudian cara yang berikutnya adalah berpikir sebelum bertindak. Terkadang kita menyesali hal yang sudah kita lakukan. Sebagian besar dari hal-hal tersebut terjadi karena kita kurang mampu mengontrol emosi. Usahakanlah ketika emosi kita akan meledak, kita berhenti dulu, tenangkan dulu, jangan bereaksi sebelum tenang dan sehingga kita menjadi berpikir jernih. Semoga kita bisa menerapkan cara-cara untuk mengatasi atau menghindari sifat toksik tersebut. Dan selalulah sebarkan hal-hal yang positif yang akan berdampak baik pada lingkungan sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.